Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam satu profesi. Kembali lagi dengan saya Petrus Ringgi. Seperti biasa, di sini saya akan membuat satu video atau tutorial cara pengoperasian si Leper pada unit HD785-7 Komatsu ini. Ini ada request dari teman-teman agar dibuatkan video cara pengoperasian atau penggunaan si Leper pada unit HD785-7 Komatsu ini. Jadi di sini saya langsung akan membuat video ya atau tutorialnya sesuai dengan versi saya yang setiap hari saya lakukan, dan setiap hari apa kebiasaan saya yang saya lakukan pada penggunaan si Leper HD785 ini ya. Jadi mungkin ada perbedaan dengan teman-teman lain, itu adalah faktor kebiasaan. Jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Yuk kita lanjut ke video ya. Subscribe to this channel. Oke, baik teman-teman. Kita mulai ya. Di sini di depan saya kita sudah dihadapkan dengan si Leper ya, si Leper atau tuas gear. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan atau cara pengoperasiannya dengan baik dan benar menurut versi saya ya. Ini menurut versi saya yang saya jelaskan, yang kebiasaan yang saya lakukan pada si Leper ini. Baik, kita mulai. Jadi saya perkenalkan dulu ya masing-masing dari yang tercantum di sini. Di sini R, ada R ya, ada R, berarti itu menunjukkan transmisi mundur ya, transmisi mundur. Ini ada N, berarti menunjukkan posisi si Leper ini ada di transmisi netral ya, di netral. Nah, di netral ini pada saat unit tidak bergerak atau tidak beroperasi ya, ini lagi standby, jadi wajib ada di posisi netral. Dan ini ada D. D artinya transmisi itu bekerja memulai dengan di gear 2 ya, di gear 2, dia langsung di gear 2, dia mulainya di gear 2. Ini posisi D. Dan ini 6. Nah, 6 jika ini berarti posisi di 6, jika si Leper ini posisi ada di 6, artinya transmisi akan mentoknya tuh sampai di gear 6 aja ya, sampai di gear 6. Sedangkan kalau kita posisikan di 7, itu dia sampai dengan gear 7 ya, sampai di gear 7. Sama begitu, penjelasan yang sama 5, 4, 3, 2L. Nah, itu sama. Jika kita taruh di si Lepernya di posisi 5, berarti si Lepernya transmisinya mentok di transmisi gear 5 ya, di gear 5 begitu. Oke, kita langsung aja cara pengoperasiannya. Jadi ini adalah lock ya, ini lock transmisi. Biasanya kita tekan ini, kita gunakan ini pada saat kita ingin melakukan pergerakan ke mundur atau ke maju begitu teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan jika posisi kosongan ya, jika posisi kosongan yang biasa saya lakukan adalah saya mulainya dari posisikan di 6. Jadi agar transmisi ini memulainya dari gear 1 ya, dari gear 1. Ada juga teman-teman biasanya langsung di posisi D kalau kosongan ya, jadi dia mulainya dari gear 2. Nah, tapi namun saya selalu menggunakan di gear 6 atau memulainya dari gear 1.
untuk menjaga, kalau tujuan saya sih untuk menjaga keawetan transmisi sih, untuk menjaga keawetan transmisi. Jadi saya selalu awali dengan gear 1. Jika sudah meminta untuk ke speed 7, baru saya majukan si flipper ini ke posisi D. Begitu teman-teman. Nah, itu posisi kosongannya yang biasa saya lakukan. Jika posisi muatan sama, kita selalu pasti kita awali dengan gear 1 ya. Jadi posisikan si flipper ini di gear 6. Jadi dia mulainya dari gear 1 begitu. Nah, posisi muatannya. Nah, ini jika kita berada di front yang menanjak pada saat mengarah disposal, menanjak terjal, yang biasa saya lakukan sih itu saya selalu menggunakan gear lock ya, gear lock kayak gini. Tapi kita selalu ini ya, selalu menekan lock ya, agar kita terapa gear ini si flipper ini bisa beroperasi. Jika kita tidak menekan lock, maka tidak akan bisa bergerak, dia terlock. Nah, kenapa saya gunakan L? Tujuannya ini L itu lock ya, lock L. Tujuannya untuk tidak terjadi hunting pada unit atau kejutan, dan juga untuk menghindari material itu tumpah di front. Jadi saya selalu dengan lock. Namun kalau kita berada di front yang terjal ya, menanjak terjal atau undulating, itu kita biasa menggunakan lock begitu. Dan posisi muatan menanjak namun tidak terlalu terjal, saya biasa menggunakannya di gear 3 ya, jadi lock 3, di lock 3. Tujuannya sama, untuk menghindari terjadinya hunting pada unit. Karena kenapa? Karena jika terjadi hunting, otomatis RPM itu kan dia bergerak tidak normal ya, naik turun tidak normal ya. Itu bisa menyebabkan pembakaran fuel lebih besar ya. Artinya pengeluaran fuel bertambah dari normalnya begitu. Karena naik turunnya RPM yang tidak normal, itu menyebabkan pembakaran fuel lebih besar gitu teman-teman. Terus jika kita ingin melakukan pergerakan dari mundur ke maju atau dari maju ke mundur, kita wajib posisikan si flipper ini di netral ya, sampai benar-benar di speedometer itu 0 km per jam, baru kita melakukan pergerakan. Agar apa? Agar tidak terjadinya habis transmisi. Kalau teman-teman tanya apa sih habis transmisi? Habis transmisi itu adalah jika tuas handle ini atau si flipper ini dipindahkan dari gigi maju ke mundur atau dari gigi mundur ke maju dengan kecepatan mesin di atas RPM 1350 atau 8 km per jam. Kejadian ini atau penyalahgunaan transmisi ini akan terekam pada films ya, jadi kita terekam karena kita salah pengoperasian si flipper ini. Jadi kita pastikan benar-benar di speedometer itu 0 km per jam, baru kita melakukan pergerakan mundur begitu. Begitupun kalau kita ingin melakukan ke maju, kita posisikan netral, lalu perhatikan speedometer 0 km per jam, baru kita melakukan perpindahan gear ke maju. Nah begitu, agar apa? Agar tidak terjadinya habis transmisi begitu teman-teman. Oke, saya rasa sekian untuk video tutorial penggunaan si flipper atau handle gigi ini. Jika ada kesalahan atau kurang jelasnya dalam penjelasan saya mohon maaf. Atau atau kesalahan, mungkin ada kesalahan selama penjelasan tadi, saya mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Salam satu profesi ya.